Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati Allah. Untuk kali ini kita membahas hadis Arba'in nomor 34 tentang menyingkirkan kemungkaran. Baik, langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Terjemahannya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini hadis yang sangat penting karena di sini merupakan kaidah beragama bahwa agama itu tegak dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka bisa dibilang agama ini seperti tidak ada. Karena memang itulah fungsi dari agama itu. Ada nasihat, ada amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar. Dan inilah hadis yang menjadi kaidah yang sangat penting dalam kehidupan beragama, yaitu tentang nahi mungkar atau menyingkirkan kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup banyak meriwayatkan hadis. Hadis ini memang kalau kita lihat dari asbabul wurud itu sebab hadis ini diturunkan, sebab hadis ini sampai kepada kita. Jadi kisahnya dahulu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin hadis ini sebelum ada kasus itu belum pernah disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri. Lalu ketika ada peristiwa begini, ketika Khalifah Marwan bin Hakim, seorang khalifah, beliau hendak mengimami sholat Aid, entah Idul Adha, entah Idul Fitri. Dalam riwayat Muslim itu dikatakan sedang menjadi imam dan khotib, kira-kira begitu. Marwan bin Hakam menjadi imam dan khotib untuk sholat Id. Tetapi beliau ini, Marwan bin Hakam ini, hendak merubah tata cara dalam melaksanakan sholat Id. Kalau sholat Id itu dilaksanakan
khutbah dulu atau sholat dulu, Pak? Sholat dulu ya, sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat Jumat. Tetapi Marwan ini karena khawatir jamaahnya itu nanti pergi, karena pergi tidak mendengarkan khutbah, maka beliau khutbah dulu. Maunya khutbah dulu, sholat idnya nanti. Sebab biasanya setelah sholat id itu jamaah bubar. Maka Marwan ini, seorang khalifah ini, mau khutbah sebelum sholat id. Nah, berarti ini kan melanggar aturan ibadah sholat id. Nah, menjadi nggak tertib, nggak sesuai aturan. Ada seorang laki-laki itu menegur supaya sholat id dulu baru khutbah. Tetapi teguran tuh diabaikan. Marwan, Khalifah Marwan itu tetap ingin melaksanakan khutbah dulu. Nah, kemudian di situ ada Said, sahabat Nabi SAW, Said Al-Khudri. Beliau kemudian menarik tangannya Khalifah mau khutbah, ditarik. Tentu dengan sopan, bukan ditarik dengan keras. Ditarik, jangan lakukan. Kemudian sholat id dilaksanakan sesuai aturan dalam ibadah sholat. Maka orang-orang kan kemudian berkomentar ramai kejadian tadi itu. Nah, Abu Said Al-Khudri mengatakan bahwa laki-laki tadi itu yang menegur Khalifah Marwan, laki-laki ini telah melakukan tugasnya dalam menyingkirkan kemungkaran. Nah, itu termasuk laki-laki tadi telah melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, jadi yang dimaksud kemungkaran dalam sebab turunnya hadis itu yaitu Marwan bin Hakam itu menyalahi aturan. Tidak sesuai aturan ibadah dalam sholat id, yaitu dilaksanakan sholat id lebih dahulu, baru setelah itu khutbah. Maka kemungkaran tidak terjadi. Nah, ini asbabul wurudnya. Nah, kemudian Abu Said Al-Khudri mengatakan, aku mendengar Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, dan seterusnya. Nah, hadis ini muncul dalam kasus. Jadi pertama kali disampaikan. Nah, kemudian para ulama hadis mencatat dari perkataan Abu Said Al-Khudri itu bersanad sampai akhirnya tercatatlah menjadi sebuah hadis yang kemudian kita baca sekarang. Jadi begitulah kisahnya. Kalau dilihat dari asbabul wurud atau sebab turunnya hadis ini. Jadi mungkar yang dimaksud menurut asbabul wurudnya, sejarah diturunnya hadis itu, mungkar itu ya itu tadi, menegur orang yang hendak melakukan ibadah sholat id tetapi tidak sesuai aturan dalam tertib ibadah sholat id, yaitu supaya sholat terlebih dahulu. Nah, kalau dari sisi asbabul wurud, mungkar maknanya demikian, itu menegur, membenarkan dari sesuatu yang tidak sesuai selaras dengan syariat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tetapi kalau kita lihat dari hadis, tujuan hadis, makna yang lebih luas, maka kalau kita mengambil pelajaran, mengambil hukum dari suatu hadis, tidak harus sesuai dengan asbabul wurudnya. Jadi hukum, pelajaran, hikmah itu menurut makna umum dari la bi khususis sabab, tidak karena turunnya sebab itu, tetapi bi umumil lafzi. Jadi sesuai dengan umumnya lafaz itu tentang apa. Nah, itu yang kita ambil hikmah atau ibroh atau pelajaran atau hukum dari hadis. Baik, mari kita mempelajari hadis ini. Jadi di sini dikatakan man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, man itu barang siapa,
Siapa saja ra'a minkum mungkaron, minkum siapa di antara kalian itu maksudnya ya umat Islam. Maka barang siapa dari umat Islam ini, siapa saja, ya tentu saja mukallaf yang sudah dewasa, berakal, yang mengerti benar dan salah, ia melihat kemungkaran, ro'a minkum, melihat itu ya bisa melihat dengan mata kepala sendiri, bisa melihat dengan mata kepala orang lain juga bisa. Artinya orang lain menginfokan kepada kita ada kemungkaran. Itu termasuk melihat. Man ra'a minkum. Jadi barang siapa di antara kalian melihat atau mendapat informasi tentang kemungkaran, maka fal yughayyiru. Sebentar, mungkar dulu tuh mungkar. Apa itu mungkar? Ini mungkar itu dari kata nukur, nukur yang berarti buruk, jelek, sesuatu yang tidak baik menurut akal, tidak baik menurut aturan agama. Nukur, mungkar. Jadi laqad ji'ta syai'an nukra, misalnya begitu. Nukur itu dulu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir pernah membunuh anak kecil kan ya. Kisahnya itu ya. Nabi Musa, loh, ini Nabi kok membunuh anak? Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah berbuat sesuatu yang sangat buruk, nukur gitu. Jadi mungkar. Tapi kan Nabi Musa nggak tahu duduk perkaranya. Itu kisah lain ya. Jadi mungkar itu bisa berarti sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak cocok dengan aturan agama. Tidak ada dalam aturan agama. Itu mungkar. Tetapi mungkar itu juga bisa berarti sesuatu yang asing, tidak ditemui, belum pernah ketemu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah kedatangan tamu 2 orang, yaitu sebenarnya malaikat ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu komentarnya kaumun mungkarun. Jadi tamu itu sebagai kaumun mungkarun. Bukan berarti tamu yang mungkar, yang jahat, bukan. Tetapi itu satu kaum yang tidak pernah kita kenal. Siapa dia, dari mana, maunya apa, jadi asing. Jadi mungkar itu bisa berarti sesuatu yang asing, yang tidak dikenal di dalam syariat agama atau dalam adat masyarakat juga tidak dikenal. Jadi man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian umat Islam yang melihat kemungkaran, sesuatu yang tidak cocok, tidak selaras dengan aturan agama, sesuatu yang tidak, yang bertentangan dengan akal sehat. Mungkaron itu bisa suatu perbuatan, bisa suatu perbuatan atau suatu keyakinan. Mungkar keyakinan ada Pak ya. Jadi tidak meyakini adanya Allah, ateis, nah itu mungkar. Melihat itu atau melihat suatu perbuatan, amal maupun suatu keyakinan, maka fal yughayyirhu, maka ubahlah dia, cegahlah dia. Tagyir di situ bisa dirubah, bisa mengganti, bisa menyingkirkan, dan ubahlah dia. Biyadihi, dengan tangan. Barang siapa kalian melihat kemungkaran, adalah merubah dengan tangannya. Fal yughayyirhu. Di situ ada huruf fa, fal yughayyirhu. Fa di situ man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Fa di situ kata sambung yang langsung. Melihat kemungkaran, langsung ubahlah. Jadi bukan man ra'a minkum mungkaran summa yughayyirhu, bukan summa. Kalau kamu melihat kemungkaran, kemudian ubahlah. Jadi kalau summa itu ada jeda, ada sesuatu yang diam dulu, mikir-mikir dulu, lalu suatu saat bergerak. Tapi kalau fa itu langsung. Seperti kata
Ja'a Muhammad fa Umar. Datanglah Muhammad, lalu segera datang Umar. Kalau Ja'a Muhammad summa Umar, datanglah Muhammad, nah setelah itu datanglah Umar. Berarti ada jeda. Jadi beda. Fa itu lebih cepat. Jadi ada kesan ini langsung. Maka barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka langsung saja ubah dengan tangan. Artinya itu dalam merubah kemungkaran itu dilakukan bisurah dengan cepat, Ini awalnya demikian, kaidahnya demikian. Nah, perkara nanti kita pikir-pikir, kita berhitung itu belakangan. Tetapi dalam merubah kemungkaran itu asalnya lakukan dengan cepat. Fal yughayyirhu. Maka segeralah ubahlah dia itu biyadihi, dengan yad, dengan tangan, bisa juga tangan ini. Tapi bisa juga tangan itu adalah dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan power. Maka biyadihi. Maka barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dia dengan kekuatanmu, dengan power yang kamu miliki itu. Nah, yad itu kemudian tafsirannya menjadi berkembang kemana-mana. Yad bisa berarti adalah sesuatu kekuatan atau wasilah yang memang itu bisa digunakan untuk merubah kemungkaran dengan segera. Maka itu segera dilakukan umat Islam. Baik secara pribadi, personal, atau yad itu bisa dengan bersama-sama kebarengan. Misalnya sendirian ya kita melihat kemungkaran, maka semestinya saat itu juga kalau kita mampu ubahlah dengan tangan kita sendirian. Kalau misal kemungkaran itu memang besar, sendirian nggak mampu, maka bisa dilakukan yad itu secara dengan tangan itu secara bersama-sama. Dahulu ada kisah, ini fenomena yang pernah terjadi Pak. Jadi kita mengambil hikmah dari sesuatu yang pernah terjadi di ibu kota. Dulu ibu kota, sekarang bukan ibu kota Pak ya. Bukan ibu kota negara. Ada satu tempat hotel lantai 7, di sana ada kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan dengan terang-terangan. Para ulama sudah memberikan nasihat, memberikan bahkan sampai demo dan sebagainya, tapi dia tetap eksis dan kuat. Karena yad itu tidak ada di sana. Maka kemudian umat Islam merencanakan itu secara bersama-sama. Jadi membuat strategi untuk mengamalkan hadis ini. Nah, mereka kemudian kompak untuk memilih satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa menjadi fal yughayyirhu biyadihi. Setelah bertahun-tahun di demo, di protes, ditegur, tidak pernah bergeming, tetap eksis tempat maksiat para elit. Di sana ada judinya, ada mirasnya, bahkan kemungkinan ada narkoba, ada pelacuran bersewu. Maka ketika pemimpin yang diharapkan itu dengan izin Allah terpilih, maka dengan satu tanda tangan saja, satu malam, esok pagi sudah ditutup tempat itu dan tidak boleh beroperasi lagi. Maka dari pekerjaan keras yang pernah dilakukan bertahun-tahun itu gagal, tapi bisa dilakukan dengan gerakan tangan satu malam saja, tanda tangan, maka tempat maksiat itu bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat. Jadi inilah betapa efektifnya fal yughayyirhu biyadihi. Kalau kita tidak bisa melakukan sendirian, maka lakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu Bapak sekalian,
menegakkan agama ini, amar ma'ruf nahi munkar, itu memerlukan strategi. Maka dalam hal ini para ulama itu membolehkan strategi siasah politik dalam rangka memberantas kemungkaran amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam rangka menempatkan seorang muslim yang soleh agar bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka membolehkan. Maka dalam hal ini aktivitas siasah strategi politik untuk mengarah ke sana, maka para ulama itu mengatakan bahwa maka naminal af'al bihaisu yakunun nasu ma'ahu ab'adu anil sholah, akrabu anil sholah wa ab'adu anil fasad. Akrabu ila sholah wa ab'adu anil fasad. Wa ilam yusarri'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyu. Jadi segala aktivitas perbuatan yang dengannya itu manusia menjadi lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjadi lebih jauh dari kerusakan, maka itu diperbolehkan aktivitas itu. Walaupun tidak tertera, tidak diperintah di dalam sunnah Rasulullah dan juga tidak terdapat dalam Al-Quran. Maka aktivitas strategi politik untuk mengarah ke sana itu diperbolehkan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi asalnya begitu untuk amar ma'ruf. Agar fal yugayyirhu biyadihi itu bisa terwujud dalam kenyataan. Bapak sekalian, dahulu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah banyak sekali mengalami gangguan, mengalami hambatan, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bagaimana itu maksudnya? Ya Allah, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar dan jadikan aku di sisimu itu sultanan nasira. Apa sultanan nasira? Yaitu kekuasaan yang menolong. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan kekuasaan yang bisa menolong umat Islam ini agar umat Islam terjaga ke dalam kemaslahatan dan menjadi lebih jauh dari kerusakan. Sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Maka inilah yang dimaksud dengan fal yughayyirhu biyadihi. Ubahlah ia dengan tanganmu, dengan kekuasaan kamu. Jadi kalau tidak bisa dengan tangan kita, bisa dengan tangan orang lain. Jadi inilah man ra'a minkum munkar. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, hanya saja kemungkaran itu banyak sekali. Kemungkaran yang di sini mungkar itu memakai isim nakirah bukan ma'rifah. Isim nakirah itu satu kalimat yang kata yang sifatnya masih umum, bukan sifat yang khususon. Artinya mungkar di sini umum. Jadi mungkar yang kecil, mungkar yang menengah, atau mungkar yang besar, maka ubahlah ia dengan tanganmu kalau bisa. Jadi kemungkaran itu tidak harus seperti berzina, mencuri, itu yang besar-besar. Tapi kemungkaran yang kecil-kecil juga ubahlah. Jadi, misalnya ada orang malas sholat, itu termasuk mungkar ya, mungkar. Maka ajaklah ia, rubahlah dia itu, maka kalimatnya taghir. Taghir itu bisa ubahlah, pokoknya intinya dirubah dari malas menjadi rajin. Jadi tidak dengan kekerasan. Maka bahasanya taghir,
rubahlah dia. Entah caranya bagaimana, terserah kita, tetapi intinya adalah rubahlah dia dari kemungkaran itu. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, menjadi bersedia sholat, bersedia zakat, bersedia puasa. Jadi taghyir, ubahlah itu, melihat kemungkaran. Mungkar yang sifatnya kecil, misalnya bertengkar, maka ubahlah, cegahlah pertengkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Apalagi mungkar yang sifatnya besar. Kalau yang besar-besar nanti bisa dengan bekerja sama atau dengan strategi tadi itu yang besar-besar. Tapi mungkaron di sini menggunakan isim yang sifatnya nakirah, yang umum. Di situ ada mungkar yang kecil, yang sedang, dan mungkar yang besar. Itu semua harus dirubah dengan tanganmu. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau itu tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan teguran, dengan ceramah, tausiah atau apa saja. Kalau lisan tidak mampu, wakilkan lisan dengan tulisan. Lisan dengan tulisan. Lewat jempol kita, lewat apa saja yang mewakili lisan itu. Bahkan kadang tulisan tangan, jempol lewat WA atau apa itu, medsos, itu kadang lebih efektif daripada ucapan lisan bibir ini. Maka itu termasuk bagian dari fa'ilam yastati fabilisani. Jadi mencegah kemungkaran dengan lisan. Dengan lisan bisa dengan tulisan, dengan WhatsApp atau apa. Jadi ubahlah. Jadi merubah kemungkaran itu sesuatu yang masyru', disyariatkan agar kita bersedia melakukannya. Fa'ilam yastati, jika itu pun tidak mampu, fabiqalbihi, ubahlah dengan tangan, dengan hatimu, qalbu, dengan hati. Jadi kalau tangan nggak mampu, nggak punya, aduh aku nggak punya kekuasaan, ya udahlah dengan lisan kamu. Lisan pun nggak bisa, nggak mampu, maka dengan hatimu. Dengan hati. Tetapi dengan hati itu adalah wadzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Jadi di sini menunjukkan apa? Satu level keimanan yang paling rendah itu adalah hati. Kalau hati saja melihat kemungkaran kok nggak berontak, berarti dipertanyakan keimanannya. Ada miras, orang minum-minum keras, orang berzina, kita tahu, kita melihat. Nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, tulisan nggak bisa. Kok hati juga nggak mau, maka imannya dipertanyakan. Karena selemah-lemah iman itu adalah di hati itu. Mestinya hati juga ingin merubah, berontak hati itu. Hati itu semestinya melihat kemungkaran itu yang minimal mengatakan naudzubillah min dzalik misalnya itu. Masa gitu aja nggak mau. Artinya dia ridho dengan perbuatan kemungkaran itu. Wah ini berarti sudah masuk dosa. Jadi ada perbuatan hati yang dicatat sebagai dosa. Kalau kemarin kita pernah bahas itu ya, orang yang beramal jahat tapi tidak melakukan, maka dia malah berpahala. Tapi itu untuk amal, Pak. Tapi kalau ini adalah amal hati, aktivitas hati. Ini termasuk dosa kalau hati demikian. Hati meridhoi kejahatan. Hati meridhoi suatu perbuatan maksiat. Ada orang, ada prostitusi, ada minuman keras. Tapi kok hati mengatakan ya udahlah biar aja. Itu kan cari nafkah. Nah, ini hati yang berkata demikian itu dicatat sebagai dosa. Karena harusnya kemungkaran itu diubah. Entah dengan cara apa. Mestinya kita mengatakan minimal ya, naudzubillahi min dzalik. Semoga aku dijauhkan dari perbuatan itu. Atau hati mengutuk, ya Allah, ubarkanlah tempat itu. Misalnya gitu kan lumayan. Sudah ini berpahala.
Ada juga hati yang punya keyakinan itu tercatat sebagai dosa, yaitu hati yang mengingkari keberadaan Allah, tidak mengakui ketuhanan Allah. Maka hati seperti itu juga berdosa, ateis gitu. Walaupun dia tidak diungkapkan, dia ikut sholat, ikut ngaji, ikut zakat, ikut puasa, tapi hatinya mengatakan sebenarnya aku nggak percaya sama Allah. Hati seperti ini juga dicatat sebagai dosa dan belum masuk dalam kategori iman. Itu dalam hal akidah. Ini berbahaya. Termasuk dalam hal ibadah, hati yang meridhoi sebuah kemaksiatan, ada kezoliman, kok hati membenarkan itu, meridhoi, merestui. Nggak apa-apa itu kan, biar saja dia puas dengan dirinya. Maka dicatat sebagai dosa. Karena harusnya kemungkaran itu dirubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Sebenarnya urutannya adalah tangan dulu. Kalau itu nggak mampu, maka nggak mampunya harus dilihat dulu. Kenapa nggak mampu? Nanti kalau saya merubah dengan aku langsung merubah, aku terancam jiwa saya, keluargaku terancam, hartaku terancam, dan sebagainya, membahayakan diri sendiri. Maka mundur dari itu, masuk ke lisan. Ubahlah dengan lisan. Kalau lisan saja nggak mampu, baru kemudian turun ke hati. Hati harus berontak. Maka semua orang harus bisa kalau sekedar hati, naudzubillahi min dzalik, atau istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mencela perbuatan itu. Aku ingin merubah tetapi aku tidak mampu, ya Allah. Nah, sehingga nanti di hari kiamat, ketika kita dihisab di hari kiamat, Allah menanyakan kepada kita, kamu tanggal ini, jam ini, kamu melihat kemungkaran dengan matamu. Mengapa kamu tidak merubah kemungkaran itu? Ya Allah, aku tidak mampu. Aku nggak punya kuasa. Kenapa nggak dengan lisanmu? Aku juga nggak mampu, ya takut kalau nanti keluargaku terancam. Tapi kenapa hatimu juga nggak istighfar padaku, nggak minta tolong, nggak mendoakan, hatimu malah membenarkan. Nah ini nanti hati yang seperti ini akan dihisab. Hati yang meridhoi kemungkaran, biarlah itu. Outlet 23 itu biar hati meridhoi, itu kan mereka cari rezeki. Itu hati seperti ini dicatat sebagai dosa. Karena itu disinilah pentingnya keinginan, niat untuk merubah. Nah, maka menjadi berpahala seandainya aku ingin merubah kemungkaran itu. Tapi begitu keluar rumah nyalinya ciut, nggak jadi, aku takut. Tapi udah niat, maka dia sudah dicatat menjadi berpahala. Kan enak sekali cari pahala dengan hati, Pak. Cari pahala dengan hati. Nggak jadi melaksanakan karena nggak mampu, takut, tapi berhenti di hati saja, itu udah berpahala kok. Yang sederhana gini aja kan bisa dilakukan. Jadi inilah Bapak sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat penting karena di sini ruhnya beragama itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja dalam amar ma'ruf nahi munkar itu untuk hal-hal merubah kemungkaran itu memang berat, memang diperlukan ilmu untuk itu. Karena merubah kemungkaran itu, kemungkaran yang sifatnya besar itu ya, itu menurut Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, itu ada 4 kemungkinan merubah kemungkaran. Pertama, merubah kemungkaran itu bisa jadi kemungkaran itu hilang dan berganti dengan sebaliknya menjadi kemaslahatan. Maka jika itu bisa dilakukan, wajib dilakukan siapa saja. Bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, tergantung konteksnya. Jadi kalau satu kemungkaran nanti dirubah, kita adakan nahi mungkar dan hasilnya menjadi sebaliknya, maka itu wajib. Di atas perhitungan kita berubah menjadi lebih baik, sebaliknya maka wajib. Yang kedua, merubah kemungkaran itu bisa jadi kemungkaran itu hilang tetapi hanya sedikit saja, tidak semuanya hilang. Nah kalau yang ini bisa sunnah ya, karena kalau kita rubah toh masih ada sisa-sisa kemungkaran. Nah itu sunnah.
Kemungkinan ketiga, kemungkaran itu dirubah, tetapi hilang, tetapi berganti dengan kemungkaran lain yang sejenis. Nanti dirubah cuma ganti nama lagi, dirubah ganti lagi, capek deh. Tetap ada kemungkaran. Nah, itu monggo saja kalau mau. Dulu pernah ada apa Pak? Judi apa itu? Porkas dirubah jadi apa? SDSP jadi porkas. Jadi apa lagi? Cuman gitu-gitu aja. Ulama wah capek deh. Nanti ganti apa lagi nanti Pak? Nah itu ya monggo aja kalau berubah ya monggo. Kalau enggak ya nanti cari strategi. Itu kemungkinan yang ketiga. Berubah ganti nama. Ada lagi kemungkinan yang keempat, merubah kemungkaran. Benar, kemungkaran pertama hilang, tetapi berikutnya muncul kemungkaran yang lebih besar dari itu. Maka hati-hati merubah kemungkaran seperti itu. Kalau hitungan kita mengubah kemungkaran, justru efeknya menjadi lebih besar, maka haram. Jangan lakukan itu. Diamkan saja. Ini bisa berbahaya. Misalnya, ada orang toko jual miras. Dia punya jaringan yang luas. Kalau ini kita basmi, wah jaringannya akan ngamuk membakar masjid misalnya gitu. Masjid kita akan dibakar. Mereka udah rencana akan bakar masjid, akan melukai para ulama dan menakut-nakuti umat Islam. Nah, jika ini benar-benar terjadi, maka jangan lakukan itu. Sebab menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka haram melakukan membasmi kemungkaran, tetapi hitungan akibatnya seperti dulu dalam perang apa ya Tartar itu ya, tentara Tartar dia mabuk, kemudian lapor ke ulama, ini ada tentara mabuk ini, gimana nih kita harus amar ma'ruf nahi mungkar ini. Maka ulama itu mengatakan jangan biarkan dia mabuk. Loh kenapa? Dengan dia mabuk dia akan teler di situ dan tidak akan kemana-mana. Tetapi kalau kita basmi, kita cegah itu, mereka akan membunuhi para muslimah, me, apa, merusak kehormatan para muslimah di sini. Maka untuk mencegah itu biarkan dia mabuk dalam dirinya sendiri. Nah, jadi itulah ada perhitungan yang teliti di dalam mencegah kemungkaran yang sifatnya besar. Nah, Bapak sekalian, jadi inilah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu juga diiringi juga dengan fikih berdakwah. Bagaimana cara berdakwah yang baik dan benar. Tetapi bagi kita yang bisa melaksanakan tanpa ada beban, begitu melihat kemungkaran dan kita mampu, kemungkaran kecil, ubahlah. Karena itu lahan pahala, takdir itu merubah. Tidak harus dengan kekerasan. Maka di sini bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk membuat satu tatanan yang menjadi rusak. Di sini merubah. Jadi jangan sampai keinginan atau amal nahi mungkar itu menjadikan suasana lebih menakutkan sehingga orang tidak lagi ke masjid karena takut diancam. Masjid menjadi sepi itu malah menjadikan sesuatu yang tidak baik bagi umat Islam. Ini yang dicegah. Jadi inilah fikih dakwah. Nah, inilah Bapak sekalian hadis yang sangat penting dan menjadi pokok dalam agama, satu yang tidak boleh roboh, karena selama ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ adalah agama tegakkan. Seandainya ini tidak ada, maka agama ini akan lemah. Agama yang tidak ada tulangnya, agama yang lembek, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak sekalian, ada satu kisah yang sangat tragis ya. Dulu di negeri Bosnia Herzegovina, di negeri Muslim di Eropa, umat Islam mayoritas di negeri itu, di Eropa, Bosnia Herzegovina. Tetapi mereka meninggalkan sholat 5 waktu.
Sholat mereka hanya pada waktu hari raya Jumat atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Para muslimah sudah tidak menutup aurat lagi. Mereka mengumbar aurat. Mereka lebih menyukai berjalan-jalan dengan anjing daripada berjalan-jalan dengan saudaranya. Mereka lebih menggemari alkohol daripada minuman yang halal. Dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di negeri itu. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi, satu negeri muslim tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kecuali minimalis, maka negeri itu diincar oleh negeri Serbia. Negeri yang kafir. Mereka mengetahui umat Islam tidak punya tulang. Lembek, mereka larut dalam kerja, larut dalam hobi, larut dalam kesenangan hawa nafsu, tidak ada ruh jihad, amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Ini seperti ayam sayur. Maka di tahun 93 diserbu negeri muslim itu khususnya oleh tentara Serbia dan hancur negeri itu dan sangat memilukan. Yang laki-laki dihabisi, yang muslimah disisakan dan dirusak kehormatannya secara mengenaskan. Maka setelah itu baru sadar mereka bahwa meninggalkan agama, amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan jihad, apalagi jihad dalam artian perjuangan menegakkan agama, itu sangat membahayakan negeri. Mereka kembali dalam pangkuan Islam, dan setelah kembali ke pangkuan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar tegak, agama dijalani tuntunannya, maka mereka berjihad kembali, maka para penjajah agresor itu bisa dipukul mundur dan tidak jadi dikuasai oleh orang-orang Serbia yang tidak beragama itu. Jadi inilah kembali ada sebuah hadis yang mengatakan idza tabayatum bil ainah wa raditum biz zar'i wattaba'tum atnabal baqari wa taraktum jihadakum sallallahu alaikum billan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Idza tabayatum bil ainah, jika kamu berbisnis itu selalu dengan menggunakan riba, wattaba'tum athnabal baqari, kalian mengikuti ekor lembu, sesuatu yang tidak berguna, ikut hawa nafsu, mengekor saja kepada penguasa. Kalian ridho dengan tanam-tanaman dalam artian asik, hobi dengan hobinya. Wataraktum jihadakum, lalu dengan itu kalian tinggalkan jihad, meninggalkan belajar agama, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah dalam hadis itu ya, sallallahu alaikum, maka Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Jadi umat Islam dihinakan oleh musuhnya. Kehinaan itu la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan hilang sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Hasan. Hadis yang bisa dijadikan dalil yang bisa dijadikan pedoman. Nah, jadi kalau umat Islam itu meninggalkan agama, asik dengan hawa nafsu, dengan hobi-hobi, lalu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran dibiarkan, itu akibatnya itu membahayakan umat Islam sendiri. Jadi nggak ada nasihat, mereka masing-masing hidup dengan dirinya sendiri, individual, tidak ada ukhuwah, tidak ada pengajian, tidak ada nasihat-nasihat, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, hanya menikmati hari-hari ritual yang disenangi saja, Idul Fitri, Idul Adha, itu saja. Maka betul kehinaan itu datang, azab. Sampai kita kembali kepada agama. Jadi pesan penting dari hadis ini, jika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, akan datang satu kehinaan yang menimpa. Jadi inilah satu nasihat yang sangat penting dalam agama. Merubah kemungkaran menjadi sesuatu yang dikehendaki oleh agama.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan Isya.